Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini, kami sudah Engkau berikan nafas kehidupan. Pimpin setiap hari ini, agar kami boleh terus berjalan bersama-Mu ya Bapa, dan kami boleh terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema ketika tangannya merenda karakter kita. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian 42 ayat yang kelima sampai yang keenam. Jadi, di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi, ketika saudara-saudari Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jalan-jalan Tuhan memang seringkali sulit dimengerti. Belum lama yang lalu, Yusuf adalah budak, lalu menjadi narapidana, lalu narapidana yang terlupakan. Seakan-akan Yusuf terputus dari dunia orang hidup, dan dia dicampakkan ke dalam lubang kehancuran yang paling dalam, terputus dari semua yang dapat disebut sebagai harapan. Sementara pada waktu yang sama, hidup saudara-saudara Yusuf sungguh berkelimpahan. Mereka makan serba berkecukupan. Mereka tinggal nyaman di rumah keluarga besar Israel di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Namun, semua itu ternyata tidak berlangsung untuk selamanya. Semua itu bahkan tidak berlangsung lama. Pada saat Kejadian 42 ini, semuanya berlaku berbalik. Yusuf telah diangkat Tuhan tinggi dan menjadi penguasa di Mesir. Sementara itu, saudara-saudara Yusuf justru hidup menderita karena telah terjadi kelaparan di seluruh bumi, termaksud di tanah Kanaan. Pada saat itu, Kejadian 42 yang baru saja kita lihat telah melukiskan sebuah pemandangan yang sangat kontras. Yusuf sekarang berdiri tegak sebagai penguasa, sementara saudara-saudaranya berlutut, membungkuk untuk meminta pertolongan agar boleh membeli gandum. Memang benar, kita telah melihat bagaimana pekerjaan dan rencana Tuhan mulai digenapi. Namun jika kita sungguh-sungguh memperhatikan, kita juga akan melihat bahwa perjalanan panjang menuju titik ini, ada pekerjaan Tuhan lain yang sedang terjadi. Perhatikan mulai dari titik ini, saudara akan melihat arti sebuah pertobatan mulai nyata terlihat. Kerendahan hati, tanggung jawab, belas kasihan, kejujuran, kemurahan. Itulah contoh-contoh karakter yang akan saudara temukan di dalam diri kakak-kakak Yusuf. Itulah bukti pertobatan mereka. Ternyata masa-masa setelah Yusuf dibuang sebagai budak dan sampai terjadi kelaparan di Kanaan, sesuatu terjadi. Tangan Tuhan sedang merenda sebuah karakter demi karakter baru, sehingga menghasilkan pertobatan yang nyata di dalam diri kakak-kakak Yusuf. Itulah yang sebenarnya menjadi tujuan Tuhan, namun seringkali kita abaikan. Paulus kepada jemaat di Korintus berpesan, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tetaplah bertekun dalam penderitaan sekalipun, sebab akan ada pekerjaan tangan Tuhan yang akan kita saksikan nantinya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur untuk semua pemeliharaan-Mu
sekalipun lewat badai dan tekanan hidup yang harus aku lewati. Amin. Jesus loves you, and so do I.